Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pembahasan studi kasus interfilan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat sebuah studi kasus interfilan. Nah, bagaimana? Apakah sudah dicoba untuk dikerjakan? Ya, saya rasa pasti mudah ya, pasti kalian dapat mengerjakannya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang studi kasus interfilan. Langsung saja kita mulai. Pertama kali kita akan merancang topologi berdasarkan dari hasil gambaran yang didapatkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini terdapat 3 divisi, yaitu divisi marketing, HRD, dan logistik. Nah, di sini juga terlihat ada satu perangkat router yang akan menghubungkan ke 3 departemen tersebut. Nah, di antar departemen di sini pada switch manageable ini dibagi lagi menjadi 3 jaringan. Untuk yang marketing ada jaringan 10.0/24, 20.0/24, 30.0/24. Nah, ini fungsinya adalah untuk membagi broadcast. Lalu kemudian pada divisi HRD di sini dipecah menjadi 2 jaringan, broadcastnya dipecah menjadi 2 jaringan, ada 40.0/24, lalu 50.0/24. Lalu kemudian untuk divisi logistik di sini dibagi menjadi 3 jaringan, yaitu 10.0/24, 20.0/24, 30.0/24. Nah, untuk rancangan topologinya, mari kita lakukan di Cisco Packet Tracer. Baiklah, kita buat terlebih dahulu topologinya pada Cisco Packet Tracer. Nah, ini topologi yang sudah selesai dibuat. Nah, di sini ada marketing, HRD, dan logistik. Nah, untuk marketing, di sini untuk memecah broadcastnya dibagi menjadi 3 VLAN, VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Lalu kemudian di HRD ada VLAN 40 dan VLAN 50. Kemudian untuk yang di logistik VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Konfigurasi pada router. Membuat subinterface dan IP address-nya. Selanjutnya mari kita mulai untuk konfigurasi. Nah, langkah pertama yang akan kita konfigurasi, terlebih dahulu kita konfigurasi di bagian router. Pada CLI, masuk ke menu konfigurasi, Global Configuration. Kita lihat di sini interface 00 yang mengarah ke switch FA01. Kemudian kita nyalakan terlebih dahulu interface FA00-nya. Lalu kemudian kita konfigurasi untuk membuat subinterface pada interface FA00. Nah, di sini kita akan membuat subinterface untuk VLAN 10. Berikutnya kita membuat subaddress untuk VLAN 20. Sub untuk VLAN 30. Sub untuk VLAN 40. Lalu kemudian terakhir sub untuk VLAN 50.
Selanjutnya kita cek apakah IP-nya sudah terdaftar. Ya, oke, di sini kita lihat untuk yang sub VLAN-nya sudah terdeteksi ya. Sudah ada IP-nya untuk VLAN 10, 10.1, 20, 20.1, VLAN 30, 30.1 sampai ke VLAN 50, 50.1. Konfigurasi pada router, membuat IP DHCP untuk distribusi ke klien. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat IP DHCP supaya nanti si komputer-komputernya akan langsung mendapatkan IP secara otomatis yang akan diberikan oleh router ini. Kita ketikkan IP untuk VLAN 10. Kemudian membuat IP pool untuk VLAN 20. Kemudian untuk DHCP full VLAN 30. Kemudian berikutnya membuat DHCP pool untuk VLAN 40. Terakhir membuat DHCP pool untuk VLAN 50. Untuk konfigurasi di router selesai. Konfigurasi pada switch manageable, membuat VLAN dengan menentukan modenya, akses atau terang. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi ketiga switch manageable ini. Kita mulai dari switch pada divisi marketing yang paling kiri. Kita klik CLI, masuk ke menu configuration. Terlebih dahulu kita akan membuat VLAN-nya, VLAN 10 sampai VLAN 50. Lalu untuk mengeceknya kita ketikkan VLAN 10 sampai VLAN 50 sudah masuk ya, sudah ada pada switch. Kemudian berikutnya kita menuju ke switch HRD yang berada di tengah ini. Kita buat, siapkan VLAN 10 sampai dengan VLAN 50. Kemudian dicek, ya sudah ada ya VLAN 10 sampai 50. Selanjutnya kita menuju ke switch logistik yang paling kanan. Kita buat VLAN-nya, siapkan VLAN 10 sampai dengan 50. Kemudian dicek
Oke, di switch logistik sudah terdapat pilihan 10 sampai 50. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi apakah nanti interface-nya akan dijadikan akses atau terang, atau pilihannya di sini akan dijadikan mode akses atau mode terang. Kita mulai dari yang tengah dulu, yang switch HRD, karena di sini menghubungkan ketiga perangkat, ke router, ke switch logistik, dan ke switch marketing. Jadi kita mulai yang tengah dulu. Nah, di sini yang menghubungkan ke marketing FA02, yang menghubungkan ke router FA01, yang menghubungkan ke logistik FA03 pada switch HRD ini. Jadi ketiga ini akan kita jadikan terang. Pada CLI di switch 1, switch HRD. Di sini kita akan membuat FA01 sampai dengan FA03, kita akan jadikan modenya terang. Kita cek. Sini sudah ada, sudah ya, FA01, 2 dan 3 trunking. Kemudian selanjutnya kita cek yang PC yang terhubung pada switch HRD ini. Di sini ada pilihan 40, kemudian ada pilihan 50. Nah, di pilihan 40 ada dua PC yang terhubung dari FA04, ini FA05. Kita jadikan berarti ini mode akses. Kemudian berikutnya VLAN 50. Di sini yang terhubungnya ke interface FA06 dan FA07. Kita jadikan mode akses. Untuk mengeceknya, kita cek pilihan 40 terdapat interface FA04 dan FA05. Pada pilihan 50 terdapat FA06 dan FA07. Jadi sudah betul ya, sudah masuk. Oke, berikutnya kita ke switch marketing yang di paling sebelah kiri ini. Kita klik dulu, kemudian CLI. Mari kita lihat dulu yang terhubung dari switch marketing ke switch HRD, yaitu interface FA01. Jadi untuk FA01 ini akan kita jadikan modenya sebagai terang. Untuk mengeceknya, ya, FA01 trunking. Selanjutnya kita cek lagi yang terhubung pada switch ini interface berapa saja. Di sini ada pilihan 10, pilihan 20, pilihan 30. Kita mulai dari yang pilihan 10 dulu. Pilihan 10 terhubung ke interface berapa saja. Di sini FA02 dan FA03. Nah, ini akan kita jadikan modenya akses.
Selanjutnya untuk VLAN 20, kita cek interface yang terhubungnya dari switch, interface berapa saja. EPA 04, EPA 05, EPA 06, EPA 07. Nah, ini akan dijadikan mode akses. Berikutnya VLAN 30 yang terhubung pada switch pada interface berapa saja, EPA 08, EPA 09, 010, dan EPA 011. Ini akan kita jadikan modenya akses. Kita cek. Ya, bisa kita lihat di sini VLAN 10 interface-nya yang terhubung EPA 02, EPA 03, VLAN 20 EPA 04, 5, 6, 7, VLAN 30 EPA 08, 9, 10, 11. Oke, udah selesai ya untuk yang switch marketing. Berikutnya kita menuju ke switch logistik yang paling kanan, yang sebelah sini. Kita klik CLI. Oke, kita lihat di sini switch logistik terhubung ke switch ARD melalui interface EPA 01. Nah, untuk itu EPA 01 ini akan dijadikan modenya trunking. Cek. Ya, EPA 01 modenya trunk. Nah, berikutnya kita akan mengkonfigurasi VLAN berapa saja yang terhubung ke switch logistik ini. Di sini ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, kita mulai dari VLAN 10 dulu. Nah, di VLAN 10 yang terhubungnya melalui interface berapa saja? EPA 02 dan EPA 03. Nah, EPA 02 dan 03 ini modenya akan dijadikan mode akses. Berikutnya VLAN 20 yang terhubungnya melalui interface berapa saja? EPA 04, EPA 05, EPA 06, EPA 07, 4 sampai 7 kita jadikan modenya akses. Berikutnya ke VLAN 30. Nah, di VLAN 30 interface yang terhubungnya interface berapa saja kita lihat. EPA 08, 9, 10, 11, 8 sampai 11. Modenya akan kita jadikan mode akses. Untuk mengeceknya kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, oke ya. Ini sudah masuk VLAN 10. Interface yang terhubungnya EPA 02, EPA 03, VLAN 20, EPA 04, 05, 06, 07, VLAN 30,
EPA 08, 09, 10, dan 11. Oke, selesai untuk konfigurasi ketiga switch. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian interVLAN, konfigurasi IP DHCP, dan coba tes koneksi pada tiap-tiap PC klien. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan menguji coba apakah konfigurasi yang telah kita lakukan tadi berhasil atau tidak. Kita coba konfigurasikan untuk IP address-nya. Oke, kita coba di yang marketing VLAN 10. IP address-nya kita coba untuk DHCP. Ya, oke, di sini sesuai untuk VLAN 10 10.0. Di sini mendapatkan 10.2. Kemudian untuk yang sebelahnya, ya berhasil ya, 10.3. Kemudian kita coba di VLAN 20. Ya, berhasil 20.2. VLAN 30. Ya, berhasil 30.2. Kita coba di VLAN 40. Ya, berhasil 40.2. Kemudian di VLAN 50. 50.2. Sekarang ke divisi logistik di VLAN 10. IP-nya untuk komputernya 10.4. Ya, sesuai ya, VLAN 10 10 Kemudian VLAN 20-nya. Oke, 20.3. VLAN 30. Ya, berhasil ya. Jadi semuanya bisa mendapatkan IP secara otomatis yang diberikan oleh router. Nah, lakukan hal yang serupa untuk PC-PC yang lainnya. Berikutnya mari kita coba lakukan tes koneksi apakah sudah bisa saling berkomunikasi antar tiap PC ini. Kita coba PC yang berada pada VLAN 10 mengirimkan ke masih di VLAN 10 di sini. Sukses. Kemudian VLAN 10 ke VLAN 20 di divisi marketing. Sukses ya. Kemudian coba lagi masih di divisi marketing dari VLAN 10 ke VLAN 30. Ya, sukses. Kemudian kita coba dari divisi marketing VLAN 10 ke divisi HRD untuk VLAN 40. Oke, sukses juga. Coba lagi dari VLAN 10 divisi marketing ke VLAN 50 yang ada di divisi HRD. Ya, berhasil juga. Kemudian coba lagi, kirim lagi dari VLAN 10 ke divisi logistik yang VLAN 10 juga. Ya, sukses. Kemudian coba kirim lagi dari divisi marketing VLAN 10 ke divisi logistik VLAN 20. Ya, sukses. Terakhir, satu kali lagi kita coba kirim dari divisi marketing VLAN 10 ke divisi logistik yang berada di VLAN 30. Oke, ya berhasil ya. Jadi semuanya sudah terkoneksi dan bisa saling berhubungan. Nah, jadi begitu ya cara untuk menyelesaikan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan studi kasus interVLAN. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.